Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai organisasi budaya. Perkenalkan, nama saya Indah Saputri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian organisasi budaya. Budaya organisasi merupakan salah satu peluang untuk membangun sumber daya manusia melalui aspek perubahan sikap dan perilaku yang diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan yang sedang berjalan dan yang akan datang. Budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Adapun pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Susanto. Pengertian budaya organisasi menurut Susanto ialah nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan sehingga masing-masing anggota organisasi harus mengalami nilai-nilai yang ada dan sebagaimana mereka harus bertingkah laku untuk atau berperilaku. Dan menurut Robbins, budaya organisasi menurut Robbins ialah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan yang lain. Dan selanjutnya menurut Gareth R. Jones, definisi budaya organisasi menurut Gareth R. Jones ialah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi suatu sistem dari makna bersama. Dan selanjutnya menurut Lathans, pengertian budaya organisasi adalah norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Semua anggota organisasi akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Dan selanjutnya menurut Sarpin, pengertian budaya organisasi adalah suatu sistem, nilai, kepercayaan, dan kebiasaan di dalam sebuah organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formal untuk menghasilkan norma-norma berperilaku organisasi. Dan selanjutnya menurut Sitchin, pengertian budaya organisasi adalah sebuah pola dari berbagai asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan, atau dikembangkan oleh sebuah kelompok dengan tujuan agar organisasi belajar mengatasi dan menanggulangi masalah-masalah yang timbul akibat adaptasi eksternal dan integrasi internal yang sudah berjalan dengan cukup baik. Dan selanjutnya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas organisasi budaya. Yang pertama yaitu inovasi dan keberanian mengambil risiko, sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Dan yang kedua adalah perhatian pada hal-hal rinci, sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan persesi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. Dan yang ketiga adalah orientasi hasil, sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pauji Wibowo, saya dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Indah Saputri. Baik, lanjut ke ciri-ciri budaya organisasi. Ciri-ciri budaya organisasi menurut Samdet dan Lili Susman dalam Siswanto dan Sucipto mengklasifikasikan ada 7 ciri budaya perusahaan yang unggul, yaitu yang pertama yaitu keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa manusia adalah sumber daya perusahaan yang paling penting. Yang kedua, dukungan dari kewirausahaan intern menghargai karyawan yang membantu perusahaan yang tercapai misinya. Yang ketiga, pengandaian yang lebih didasarkan pada loyalitas dan komitmen ketimbang pada aturan dan kepatuhan. Yang keempat, komitmen pada karyawan terhadap tujuan lebih tinggi ketimbang komitmen mereka terhadap tujuan kelompok pribadi. Yang kelima, komitmen manajemen puncak untuk menyesuaikan kebanggaan di kalangan semua karyawan. Yang keenam, komitmen manajemen puncak untuk menghasilkan produk atau layanan yang unggul lain atau
unggul lainnya. Yang ketujuh ataupun yang terakhir yaitu keyakinan akan kepentingan ritual, upacara, dan pahlawan. Menurut Fremont Ikes dan James E. Rosenwald dalam Siswanto dan Sucipto menyimpulkan ada 9 ciri-ciri budaya yang membawa sukses, yaitu yang pertama yaitu kecenderungan untuk bertindak, 2. Dekat kepada pelanggan, 3. Otonomi dan kewirausahaan, 4. Produktivitas melalui orang, 5. Memberikan rangsangan nilai, 6. Bertahan pada kenilaian, 7. Bentuk sederhana, 8. Sifat ramping, 9. Sifat longgar ketat simultan. Menurut Fremont Ikes dan James E. Rosenwald dalam Siswanto dan Sucipto menyimpulkan ada 9 ciri-ciri budaya yang membawa sukses, yaitu yang pertama yaitu kecenderungan untuk bertindak, 2. Dekat kepada pelanggan, 3. Otonomi dan kewirausahaan, 4. Produktivitas melalui orang, 5. Memberikan rangsangan nilai, 6. Bertahan pada kenilaian, 7. Bentuk sederhana, 8. Sifat ramping, 9. Sifat longgar ketat simultan. Ke fungsi ataupun peran budaya organisasi. Seperti dijelaskan dalam pengertian budaya organisasi di atas, leader memberi peranan penting dalam membentuk budaya kerja pada organisasi, sehingga fungsi budaya organisasi secara umum terbagi dalam beberapa hal, meliputi yang pertama yaitu menambahkan rasa kepemilikan dan menaikkan loyalitas karyawan dalam perusahaan. Yang kedua digunakan sebagai alat untuk mengorganisasikan anggota. Yang ketiga memperkuat nilai organisasi. Yang keempat sebagai mekanisme untuk mengontrol perilaku di dalam lingkungan kerja. 5. Mendorong semua struktur untuk meningkatkan kinerja baik itu untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang keenam, budaya organisasi juga berfungsi sebagai penentu arah mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Jenis-jenis organisasi budaya. Siswanto dan Sucipto, tahun 2008, halaman 147. Ada beberapa tipe budaya organisasi, di antaranya yaitu yang pertama budaya peran atau Apollo, jenis budaya organisasi atau lembaga yang memiliki ciri-ciri birokrasi tinggi, dikelola secara ilmiah, dan memiliki disiplin tinggi. 2. Budaya kuasa atau Zeus, jenis budaya organisasi yang mempunyai ciri-ciri yaitu ada seorang tokoh di tengah-tengah dan di pusat hubungan dengan teman-teman yang sehati sepikiran dan mempunyai ciri-ciri lisan yang kuat dan intuitif. 3. Budaya tugas atau matrik, jenis budaya organisasi di dalamnya orang-orang berkumpul dari latar belakang, ilmu dan keterampilan yang berbeda-beda, namun mereka berfokus pada tugas yang sama. 4. Budaya atomistis atau Dionysius, jenis budaya organisasi di dalamnya orang-orang berkumpul karena suatu minat, visi atau keterangan yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi budaya. 1. Komunikasi. Komunikasi yang efektif dalam organisasi mempunyai dampak positif terhadap budaya perusahaan. 2. Motivasi. Upaya-upaya manajemen memotivasi karyawan juga membentuk budaya tersendiri dalam perusahaan. 3. Karakteristik organisasi. 4. Proses-proses administrasi. 5. Struktur organisasi. 6. Gaya manajemen. Contoh organisasi budaya. Setelah pengertian budaya organisasi dan tugasnya, maka kita juga harus mengetahui apa saja contoh budaya organisasi tersebut. Berikut penjelasannya. 1. Budaya administrasi. Budaya administrasi dalam organisasi sangat dibutuhkan, misalnya dalam hal surat menyurat, keluar masuk barang, pendapatan pegawai, dan lainnya, untuk memperlancar kinerja perusahaan. 2. Kedisiplinan. Budaya organisasi bisa berupa kedisiplinan, misalnya dalam hal ketepatan menyelesaikan order yang diminta,
budaya ramah kepada customer, tidak telat datang ke kantor, dan masih banyak lagi. 3. Pembagian wewenang yang jelas. Kemampuan organisasi dalam membagi wewenang adalah budaya organisasi yang menjadi kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Tanpa pembagian wewenang yang jelas, maka kinerja para anggota dalam organisasi tersebut tidak akan optimal karena kebingungan. Kesimpulannya, memahami pengertian budaya organisasi sangatlah penting bagi pemilik bisnis ataupun karyawan yang baru saja diterima di perusahaan. Membentuk budaya yang baik di lingkungan kerja akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih.